Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Rintayati, NPM 50229 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kemampuan komunikasi secara efektif. Ada beberapa menurut para ahli, yaitu 1. Menurut Robin Suratno, untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, seluruh kemampuan pada hakikatnya. Dan juga terdapat dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. Sedangkan kemampuan fisik adalah untuk melaksanakan tugas-tugas yang menuntut stamina, kekuatan, dan keterampilan serupa. Yang kedua, menurut Fajar, semua pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki, pengetahuan dan keterampilan yang menyangkut komunikasi termasuk di antara yang paling penting dan berguna. Dan yang ketiga, menurut Shannon dan Welfer, komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi suatu sama lain, sengaja atau tidak sengaja. Dan yang keempat, menurut Profesor Dr. Alo Liliweri, komunikasi adalah pengalihan suatu pesan dari suatu sumber kepada penerima agar dapat dipahami. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses pembentukan penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau tidak antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Dan yang kelima, menurut Stewart Eltubus Sylvia Moss, komunikasi dikatakan secara efektif apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudnya atau komunikasi dinilai efektif. Adapun aspek kemampuan komunikasi secara efektif, komunikasi dilakukan oleh pihak yang memberitahukan komunikator kepada pihak penerima komunikan. Yang keenam, menurut Supratikno, aspek-aspek mereka adalah maksud-maksud, gagasan, dan perasaan-perasaan yang ada dalam diri pengirim, proses kodifikasi pesan oleh pengirim, proses pengiriman pesan oleh penerima. Dan yang ketujuh, menurut Mulyana dan Jalaluddin, mengemukakan aspek-aspek komunikasi, yakni sumber, penyediaan. Menurut Dedi Mulyana, untuk dapat berkomunikasi secara efektif, kita perlu memahami aspek-aspek komunikasi antara lain komunikator, komunikan, media, pesan, dan tanggapan. Berdasarkan dari 3 sumber di atas, maka aspek-aspek yang paling penting dalam kemampuan komunikasi secara efektif terdiri dari komunikator. Komunikan media, yaitu alat yang menyampaikan dan pesan suatu yang disampaikan. Adapun kriteria kemampuan komunikasi secara efektif, keefektifan komunikasi dapat dinilai apabila tujuannya yang ingin dicapai jelas. Menurut Stewart Eltubus dan Sylvia Moss, ada 5 hal yang dapat dijadikan ukuran bagi komunikasi yang efektif, yaitu pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sikap, memperbaiki hubungan, ataupun tindakan. Faktor-faktor kemampuan komunikasi secara efektif, tidak komunikasi harus melibatkan sekian orang sebagai pengungkapan diri untuk memperoleh informasi terdapat orang lain. Faktor-faktor yang mengaruhi kemampuan komunikasi dalam pengungkapan diri menurut DeVito mengemukakan bahwa pengungkapan diri lebih banyak terjadi dalam kelompok kecil daripada kelompok besar. Berperasaan menyukai akan mempengaruhi pembukaan dari diri seseorang terhadap penentuan pilihan yang disukai oleh pun dicintai. Bila tidak melakukan pengungkapan diri secara otomatis, orang yang bersama kita akan melakukan juga pengungkapan diri sebagai efek diadik. Dalam pengungkapan diri terhadap orang lain dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya kepribadian seseorang. Adapun penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut, yaitu A. Situasi, B. Ruang, C. Waktu, D. Tema, E. Isi atau materi, yang F. Teknik penyajian. Teknik yang dimaksud di sini adalah cara-cara yang digunakan di dalam berbicara, meliputi kemampuan menggunakan bahasa lisan dengan baik, ekspresi, air atau muka yang menarik. 3. Stressing atau redemption, kemampuan memberikan refreshing, penyegaran. Dan yang kelima, kepribadian atau personality. Menurut Johnson, dalam supratiknya ada beberapa kiat kemampuan dasar komunikasi yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Sadari mengapa keterampilan komunikasi ini penting dikuasai dan bermanfaat. B. Bagi arti keterampilan berkomunikasi dan bentuk-bentuk perilaku komponen untuk mewujudkan keterampilan tersebut. C. Minta bantuan orang lain untuk memantau usaha kita serta memberikan evaluasi terhadap kemajuan dan kekurangan yang dimiliki. D. Keseluruhan latihan tersebut harus dibagi dalam bagian-bagian tertentu, tujuannya agar bisa merasakan keberhasilan usaha yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, akan sangat menolong bila ada teman sebagai lawan dalam proses berlatih. Mengonsumsi dengan seluruh komponen tersebut terus-menerus dilatih dan dipraktikkan sampai akhirnya menjadi bagian dari diri sendiri. Metode belajar yang oleh banyak ahli dipandang paling efektif untuk belajar dibanding salah satunya mempelajari kemampuan komunikasi efektif ini meliputi 4 tahap, yaitu 1. Mencari kesempatan untuk mendapatkan pengalaman pribadi konkret berkaitan dengan hal yang ingin dipelajari. Dan yang kedua, melakukan refleksi, observasi atau atas pengalaman pribadi yang baru diperoleh. Dan yang ketiga, merumuskan prinsip-prinsip, menemukan konsep-konsep.
Dan keempat, membuat kesimpulan-kesimpulan untuk memberikan pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia. Pengertian belajar adalah seperangkat kegiatan, terutama kegiatan mental, intelektual, mulai dari kegiatan yang paling sederhana sampai kegiatan yang rumit. 2. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa adalah suatu simbol lisan yang berarti yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Dan yang ketiga, pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya dalam interaksi dengan lingkungannya. Kerangka pikir. Dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan bahwa ada hubungan antara kemampuan komunikasi efektif dengan prestasi belajar bahasa Indonesia yang dicapai siswa. Atau dengan perkataan lain, kemampuan komunikasi efektif mempunyai hubungan dengan hasil belajar bahasa Indonesia siswa. Hipotesis menurut Roni adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian di mana memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.